Terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kembali berkumpul bersama kita di malam selepas Isya ini Ustadz. Masya Allah. Iya Ustadz. Silakan Ustadz dengan jalur khusus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Pernah melamar kerja enggak? Siapa yang pernah melamar kerja? Kadang kita udah ngelamar ke perusahaan enggak masuk-masuk, susah. Tapi kemarin punya temen cepet banget, tahu-tahu terima aja. Rupanya punya jalur khusus. Iya, ada orang kenalan di dalam. Jadinya diterima deh, mudah masuk. Emang kalau punya jalur khusus tuh enak sih Mas ya. Ya kita mau ketemu presiden, ada orang dalam, ketemu mudah. Kita mau minta izin tuh, ngadain acara di suatu tempat, ada orang dalam, mudah. Pokoknya kalau ada jalur khusus enak Mas, mudah. Ustadz, kalau ke orang kan kita ada jalur khusus enak Ustadz. Terus sama Allah gimana dong? Saya ini udah berdoa sama Allah bertahun-tahun, kenapa nggak didengar-dengar ya Ustadz ya? Kayaknya harus ada orang dalam nih Ustadz. Emang ente udah berapa tahun doa sama Allah? Baru 2 tahun sih, ya baru 2 tahun. Ya akhi, kita minta sama Allah itu nggak sama dengan minta sama makhluk. Allah itu mau mendengar nggak? Mau mendengar nggak? Yakin Allah mendengar? Oh yakin, harus yakin. Seorang muslim harus yakin kalau Allah itu mau mendengar. Allah bisa mengijabah doa tidak? Ada nggak selain Allah yang bisa mengijabah doa? Tidak ada. Baik. Tapi kenapa saya sudah berdoa sama Allah, kenapa nggak dikabul-kabulin sama Allah? Padahal sholat saya udah lakukan. Perintah Allah sudah saya jelas apa saya lakukan. Larangan Allah sudah saya tinggalkan. Tapi kenapa doa saya nggak dikabul-kabulin? Jangan-jangan Allah nggak sayang sama saya. Tak dulu. Itu namanya suudzon sama Allah. Hati-hati. Iya. Berapa kali berdoa dalam sehari? 5 kali. Dalam sehari kamu berdoa 5 kali sama Allah. Dikit amat. Kamu? Banyak. Masya Allah. Banyak itu jumlah 3 ke atas loh. Kita ini sebagai seorang hamba, yang pertama harus banyak-banyak minta sama Allah. Allah Maha Kaya tidak? Maha Kaya enggak? Bisa enggak menghitung kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Orang terkaya di dunia berapa kekayaannya, Pak? Enggak ada yang 1000 triliun kayaknya. Ada enggak yang 1000 triliun? Enggak ada. Tapi kekayaan Allah Ta'ala mengatakan apa di dalam hadis qudsi? Ya. Yabna Adam, hai anak Adam. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahru. Hai anak Adam,
Kalaulah generasi kalian yang pertama sampai yang terakhir, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jinnya semua berkumpul di lapangan yang sangat luas, dan semuanya minta kepadaku, dan setiap mereka aku berikan permintaannya, itu tidak mengurangi sama sekali kekayaanku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke laut lalu kita angkat lagi, seperti itu berkurangnya. Maha kaya tidak? Sangat kaya Allah itu. Sangat kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba yang terus minta, minta dan minta. Karena si hamba ini tahu kalau Allah Maha Kaya. Kalau kamu, kita nih, ada orang minta-minta terus sama kita, kira-kira gimana ya? Udah dikasih, besoknya minta lagi. Dikasih lagi, besoknya minta lagi. Kira-kira rasanya gimana, Mas? Hah? Kusel. Kamu, dia lagi yang datang. Males gue deh. Iya. Siapa ya? Tuh yang kemarin datang. Bilangin lagi nggak ada di rumah. Kita manusia itu nggak mau Pak dimintain terus. Kenapa? Manusia miskin. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia nggak kaya. Sekaya apapun dia tetap nggak bakalan mau dimintain terus. Sedangkan Allah justru semakin banyak diminta, Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Semakin seorang hamba banyak meminta, semakin Allah sangat mencintai si hamba tersebut. Karena si hamba tahu bahwa Robnya, Tuhannya Maha Kaya. Masya Allah. Makanya agar kita terus bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perlu trik khusus dalam berdoa. Nah, ini namanya jalur khusus dalam berdoa. Apa itu? Yang pertama kita akan membahas ya, pembahasan yang pertama, gimana sih supaya saya bisa berdoa terus, Ustadz gak bosen gitu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Yang kedua pembahasannya nanti kita akan bahas gimana sih caranya supaya doa saya itu cepat dikabulin. Iya. Yang pertama dulu kita akan bahas gimana sih caranya supaya saya bisa terus berdoa sama Allah dan terus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang pertama kata Umar bin Khattab apa? Idza da'autullah faj'al hammaka hammad du'a wala taj'al hammaka hammal ijabah. Kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan keinginan kamu yang terbesar adalah keinginan untuk merealisasikan ibadah doa. Jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah segera diijabah. Sebab kalau keinginan kita yang terbesar dari doa adalah segera diijabah, saya yakin cepat putus asa, Mas. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok gak didengar-dengar? Ya Allah, ya Allah. Iya, soalnya ente maunya minta-minta cepat-cepat dijabah sih. Coba kalau kita keinginan yang terbesar kita adalah merealisasikan ibadah doa. Karena doa ibadah bukan. Orang yang berdoa diberi pahala tidak Pak? Iya. Orang yang berdoa itu diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, semangat kita dalam berdoa adalah untuk merealisasikan ibadah doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ini yang pertama. Agar kita terus berdoa kepada Allah, agar kita tidak cepat putus asa, jadikan keinginan kita yang terbesar merealisasikan ibadah doanya. Bukan keinginan kita yang terbesar adalah ijabahnya. Yang kedua. Apa tuh? Yakini bahwa sebetulnya
Doa setiap muslim itu pasti diijabah oleh Allah. Doa setiap muslim kata Rasulullah pasti diijabah oleh Allah. Tapi ada tapinya Pak. Allah mengijabah doa itu kata Rasulullah SAW dengan salah satu dari 3 perkara. Istajibullahu li du'ai ahadikum bi ahadi salasah kata Rasulullah. Allah mengijabah doa seorang hamba dengan salah satu dari 3. Yang pertama, diberikan apa yang dia minta. Ya Allah, beri aku duit 1 miliar. Besoknya tahu-tahu dikasih sama Allah duit 1 miliar. Diijabah. Ya Allah, berikan saya istri yang cantik, rupawan. Oh, dikasih istri yang cantik. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, disimpan di surga. Kenapa? Allah lebih tahu nggak dari kita Pak? Hah? Siapa yang lebih tahu? Kita atau Allah? Kita terkadang sebagai seorang hamba dengan keilmuan kita yang sangat terbatas menganggap bahwa yang kita minta itu maslahat buat saya, baik buat saya. Tapi ternyata Allah dengan ilmunya yang sangat luas tahu bahwa yang kamu minta itu tidak baik buat kamu. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ilmu kita Pak dibandingkan dengan ilmu Allah nggak ada apa-apanya Pak. Terkadang kita menganggap ya Allah kayaknya ini baik deh buat saya. Tapi Allah memandang nggak. Allah tahu permintaan itu tidak baik buat kamu. Maka Allah ijabah disimpan di surga. Allah tidak ijabah di dunia. Karena kalau Allah ijabah itu akan membahayakan si hamba. Ya Allah Pak. Ya kalau kita kasih analogi gini Pak. Bapak punya anak? Punya. Anaknya mewek sama bapak. Pak beliin es krim Pak. Kata bapaknya jangan nak. Gak bagus. Enggak Mak. Si anak nganggap itu enak, itu bagus. Tapi bapaknya tahu ini anaknya kalau makan es krim pasti sakit. Akhirnya enggak. Si anaknya mewek Pak, ya. Bahkan kemudian nangis sudah. Bapak tetap nggak mau mengabulkan permintaan dia. Kita tahu, si anak nggak tahu. Itu makhluk loh Pak. Bagaimana kita antara Allah dengan makhluknya? Allah tahu, kita tidak tahu. Mungkin kalau Allah langsung ijabah sekarang, itu tidak bagus. Mungkin Allah tetangguhkan saat ijabahnya setelah 10 tahun yang akan datang. Allah Maha tahu yang paling tepat dalam mengijabah doa. Subhanallah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW apa? Mengijabah doa seorang hamba dengan diselamatkan ia dari mara bahaya. Ya Allah, saya baru punya toko di pasar ya Allah. Tolonglah supaya toko saya ini laris ya Allah. Besoknya pasarnya kebakaran Pak. Semua toko kebakar kecuali toko dia selamat. Kira-kira dijabah nggak? Iya dijabah. Iya. Dijabah itu namanya Pak. Makanya kita ini nggak boleh suudzon loh gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa yang namanya doa seorang muslim itu pasti dijabah, pasti. Cuman cara mengijabahnya salah satu dari 3 itu, Pak. Yang pertama apa? Diberikan. Ini sih Mas ngeliatin saya. Emang saya kenapa Pak? Ganteng ya? Yang pertama apa?
Diberi apa yang dia minta. Yang kedua apa? Disimpan di dalam surga. Yang ketiga apa? Ya, dihindarkan dari mara bahaya. Kalau kita yakin ini, insya Allah kita tidak akan putus asa, Pak. Kita akan terus berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak diijabah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di surga diijabah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau tidak diijabah, nggak apa-apa. Allah Maha tahu kapan mengijabah yang paling tepat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau nggak diijabah, nggak apa-apa. Mungkin Allah akan selamatkan saya dari mara bahaya. Kan kalau seperti itu enak. Kita tidak akan pernah putus asa dalam berdoa. Kita akan terus minta, terus minta, terus minta. Masya Allah. Dengan seperti itu kita tidak akan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya kita terus minta kepada Allah apa Pak? Yaitu yang saya sebutkan tadi. Bahwa seorang hamba semakin banyak minta kepada Allah, semakin Allah cinta kepada dia. Semakin jarang minta kepada Allah, Allah semakin benci kepada dia. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kita enggak boleh Pak jarang minta sama Allah. Kita harus banyak terus minta, minta dan minta. Semakin kita banyak minta, Allah semakin cinta kepada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok enggak dijabah enggak apa-apa. Yang penting Allah cinta kepada saya. Masya Allah. Nih 3 perkara. Pegang baik-baik. Supaya kita langgeng di dalam berdoa kepada Allah. Supaya kita tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah. Nah sekarang gimana caranya supaya doa kita cepat dijabah? Sebetulnya sih Pak, yang namanya kata cepat ini susah jawabannya Pak. Iya. Karena yang namanya sudah saya sebutkan tadi ya Pak ya. Yang namanya makhluk itu ilmunya terbatas. Sedangkan ilmu Allah sangat tidak terbatas gitu kan. Bagi kita 10 tahun itu lama, tapi bagi Allah lama nggak? Hah? Sebentar. Ya. Allah mengatakan hari kiamat itu dekat. Ya enggak? Ya qatarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat. Telah dekat. Ya jelas lah Pak. 1 harinya di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahunnya kita. Iya. Dekat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Supaya bagaimana dong supaya kita ini bisa diijabah doa kita nih. Ya, segera saya ajarkan kepada antum jalur khususnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama, carilah waktu-waktu yang diijabah, waktu-waktu mustajab. Kapan waktu-waktu yang mustajab? Kita tidak bisa menentukan sendiri. Waktu-waktu yang mustajab itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis bahwa memang itu mustajab. Kita jangan nentuin sendiri. Menurut saya, waktu mustajab itu hari kelahiran saya. Kok bisa gitu? Ya. Waktu mustajab itu yang tahu hanya Allah. Allah yang menyampaikan melalui Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan kepada umatnya. Kapan Pak waktu ijabah itu? Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yanzilu Rabbuna azza wa jal ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Man yad'uni fa'astajibalah. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta ampun kepadaku di waktu ini, aku akan ampuni dosanya.
Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Dan siapa yang minta kepadaku, pasti aku berikan kepadanya. Itu waktu yang sangat diijabah, Pak. Makanya kalau sepertiga malam jangan ngorok. Ya. Bangun Ustadz, Masya Allah, buat kencing doang. Kencing tidur lagi. Aduh jangan gitu. Kalau bisa ya bangunlah. Iya, nggak kuat Ustadz, saya bisanya jam 4. Ya udah jam 4 nggak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan itu sampai fajar. Iya. Setidaknya jangan sampai malam kita itu kita bagaikan bangkai gitu Pak. Karena Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Allah benci kepada siapa? Orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Allah benci kepada orang seperti itu. Di waktu malam bagaikan bangkai. Tidak digunakan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah walaupun cuma sesaat, setengah jam. Sholat witir 5 rakaat, alhamdulillah, minta kepada Allah. Itu waktu yang dijabah. Ada lagi waktu dijabah? Antara adzan dan qomat. Ahsan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Imam Muslim juga, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Tuh lihat tuh Pak. Iya. Jadi kalau antara adzan dan qomat tuh jangan ngebebe Pak. Ini abis antara adzan dan qomat lagi ngapain ngebebe. WhatsApp, aduh rugi. Iya. Gunakan buat berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu waktu yang sangat luar biasa, diijabah. Kapan lagi? Iya, dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya bahwa waktu yang diijabah di saat turun hujan. Nih, sekarang ini musim hujan nih Pak, nih berarti banyak waktu ijabahnya. Ya, makanya pas turun hujan, ya jangan molor. Emang kalau lagi hujan kan enak banget ya. Masya Allah, asyik banget tuh. Padahal buat berdoa ajib. Ya. Kapan lagi? Di saat sujud, bukan cuma sujud terakhir doang Pak, semua sujud. Kata Rasulullah SAW apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah di saat dia sedang sujud. Fajtahidu fihi du'a, kata Rasulullah, maka bersungguh-sungguhlah berdoa pada waktu itu. Faqaminun an yustajaba lakum, sangat dekat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Maka ketika kita sujud, jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terkadang kita ngelihat ada orang berdoanya di waktu sujud terakhir doang Pak. Rugi. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa yang diijabah itu setiap sujud. Di saat sujud, bukan cuma sujud terakhir. Jadi setiap sujud minta. Sujud pertama minta apa, sujud kedua minta ini. Masya Allah, perbanyak minta di waktu sujud. Nah ini kita berusaha mencari waktu yang diijabah. Perlu ketahui, waktu yang diijabah itu ada 30 waktu lebih. Kalau saya sebutin satu-satu nggak mungkin cukup ya sekarang ya waktunya. Kita sedang membahas tentang bagaimana sih waktu doa kita apa? Segera diijabah. Tadi yang pertama apa? Mencari waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua, bagaimana sih doa kita supaya segera diijabah? Kalau berdoa, jangan lupa memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah.
Jangan lupa itu Pak. Setiap doa kita, puji Allah dulu. Lalu berselawat untuk Rasulullah SAW. Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki yang sedang berdoa di dalam sholatnya. Tapi ia tidak memuji Allah, tidak berselawat untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa ini. Setelah dia sholat, Rasulullah memanggil. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa kepada Allah, pujilah Allah. Dan bersalawatlah kepada Rasulullah. Lalu silahkan kamu minta apa yang kamu mau. Tahu nggak? Kalau kita berdoa tapi nggak bersalawat, itu kata Rasulullah doa kita tergantung-gantung antar langit dan bumi itu. Iya. Disebut dalam Tirmidzi kata Rasulullah SAW, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi SAW. Setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan salawat itu rukun doa. Jangan lupa ketika sujud berdoa, jangan lupa bersalawat. Kapanpun kita berdoa, jangan lupa bersalawat. Karena itu pembukanya. Jangan sampai doa kita tergantung-gantung nih antar langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang kedua nih. Yang keberapa? Kedua. Yang kedua apa ketiga? Sekarang yang ketiga. Yang pertama apa? Waktu-waktu ijabah. Yang kedua tadi apa? Bersalawat kan? Baik. Yang ketiga, supaya doa kita diijabah, kita berusaha untuk mengambil perantara yang disyariatkan. Apa itu perantara yang disyariatkan? Yang pertama, melalui amalan soleh yang pernah kita lakukan, yang ikhlas. Dalilnya mana Ustadz? Nih dengerin. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, dahulu ada 3 orang yang keluar bersafar. Fa'awahumul mabit fil ghar. Rupanya mereka kemalaman, akhirnya mereka pun masuklah ke dalam gua untuk bermalam di situ. Fanhadarat sakhratun min jabal. Apa yang terjadi? Jatuh batu dari gunung, Pak. Akhirnya dia menutup pintu gua itu. Waduh. 3 orang ini rupanya orang-orang soleh, Pak. Iya. Apa kata mereka? Innahu la yunjikum illa an tad'ullah bisalihi a'malikum. Tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali kalian berdoa kepada Allah melalui perantara amalan soleh kalian. Yang satu berkata, ya Allah, saya dahulu punya orang tua yang sudah renta. Dan saya tidak pernah mendahulukan istri dan anak saya di atas orang tua saya. Suatu malam saya terlambat pulang. Lalu kemudian saya pun memeraskan susu untuk orang tua saya. Ternyata orang tua saya sudah tidur. Saya pun tunggu mereka sampai bangun. Sementara anak-anak saya menangis di kaki saya karena kelaparan. Saya tidak pedulikan mereka sampai orang tua dulu saya berikan dulu. Sampai barakal fajru, sampai terbit fajar, mereka pun bangun. Lalu aku berikan susunya kepada mereka berdua. Setelah itu baru aku berikan kepada anak istriku. Ya Allah, kalau memang amalanku dulu itu saleh, ikhlas mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj an amma nahnu fi, selamatkan kami ya Allah. Tiba-tiba batu itu bergeser, Pak. Tapi nggak bisa keluar. Yang kedua berdoa, ya Allah, dahulu saya punya anak paman sepupu saya yang sangat cantik rupawan. Dia wanita yang paling aku cintai di dunia ini ya Allah. Dan aku selalu merayu dia supaya dia mau mengikuti hawa nafsuku, nafsu gitulah, nafsu birahi maksudnya. Yeah. Hatta alamat bihisana. Suatu ketika dia dan keluarganya ditimpa kesusahan dan paceklik.
Dia pun datang kepadaku minta bantuan. Aku berikan kepada dia 120 dinar, tapi dengan syarat kamu bisa melayani birahiku. Dia pun setuju, ya Allah. Dan ketika aku telah menguasainya, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu membuka botol, tutup botol, bukan haknya. Mendengar itu aku takut kepada Allah. Aku tinggalkan dia dan biarkan dia pergi dengan membawa dinar tersebut. Ya Allah, kalau memang dahulu saya mengamalkan itu ikhlas mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Tiba-tiba batu itu bergerak. Tapi nggak bisa keluar juga. Yang ketiga berdoa, ya Allah, dahulu saya punya pekerja-pekerja, ya Allah. Kemudian saya berikan gaji mereka semuanya kecuali satu orang. Dia pergi entah kemana. Tapi gaji itu aku simpan lalu aku kembang biakan. Sehingga menjadi banyak. Ada lembu, ada unta, ada kambing. Suatu hari dia datang dan berkata, ya, hai hamba Allah, aku pekerja kamu yang dahulu, mana upahku? Lalu aku berkata kepada dia, semua yang kamu lihat itu berupa kambing, unta, demikian pula kekayaan yang ada ini, itu milikmu. Kata dia, kamu jangan main-main. Tidak, saya nggak main-main, itu milik kamu, silakan ambil. Maka ia pun mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun juga. Ya Allah, kalau memang dahulu aku lakukan itu karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, selamatkan kami, ya Allah. Geser lagi, Pak. Akhirnya mereka keluar dengan selamat. Masya Allah. Berarti ini apa? Ya, meminta kepada Allah melalui apa? Amalan soleh dahulu yang pernah kita lakukan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini yang kedua, yaitu melalui nama Allah. Melalui apa? Nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah Asmaul Husna. Berdoalah kepada Allah melalui Asmaul Husna. Allah menyuruh kita berdoa melalui Asmaul Husna. Gimana sih caranya? Caranya begini, Pak. Sebutkan nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Misal, minta rezeki. Kita sebut nama Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq urzuqni. Minta ampun, sebutkan nama Allah yang Maha Pengampun. Ya, ya Ghaffar, ikfirli, antal ghafurur rahim. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, Pak, Allah pun akan segera mengijabah kita, insya Allah. Yang ketiga, ya, yaitu melalui doanya orang soleh yang masih hidup tapi Pak, ya, dan hadir di depan kita. Aduh, saya mau datang ke Pak Soleh. Pak Soleh lagi, ke orang soleh. Datanglah Pak Soleh, saya mau minta didoain dong. Emang kenapa? Saya gimana Pak Soleh ya? Udah usaha, susah banget. Mungkin Pak Soleh bisa berdoa sama Allah buat saya supaya dilancarkan rezeki saya sama Allah. Iya, nanti saya doain insya Allah. Pak Soleh berdoa kepada Allah. Nah, yang seperti ini Pak disyariatkan juga. Ya. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar, ya Umar, kalau kamu nanti bertemu dengan Uwais dan kamu bisa untuk meminta supaya Uwais memohonkan ampunan untukmu, faf'al, lakukan hai Umar.
Maka di zaman Umar selalu menunggu rombongan dari Yaman itu. Setiap ada rombongan dari Yaman ditanya oleh Umar, dari mana kalian? Oh, ternyata bukan. Suatu hari datanglah sebuah rombongan dari Yaman. Kemudian Umar bertanya, dari mana kalian? Dari Qoron. Qoron. Karena Uwais ini dari Banu Qoron. Afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ada. Coba panggil dia. Dipanggil, rupanya dia cuma pelayan biasa Pak. Bukan orang hebat gitu ya. Ya Uwais, kamu punya ibu? Iya punya. Kamu dahulu punya penyakit sopak. Lalu kamu berdoa kepada Allah. Lalu Allah kabulkan kecuali di perutmu sebesar sedirham. Boleh saya lihat? Benar. Iya. Uwaisnya bengong. Hai Umar, baru kali ini kita bertemu tapi kok kamu tahu sih ya? Hai Uwais, yang mengabar itu Rasulullah SAW. Hai Uwais. Iya. Hai Uwais, tolonglah kamu berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa saya. Akhirnya Uwais pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak masalah, Pak. Iya. Tapi ada tapinya tuh. Tapi kita jangan nganggep seakan-akan kalau kita berdoa langsung gak bakal dijabah. Akhirnya kita biasain datangnya sama orang, minta doain sama orang aja. Ini gak bagus Pak. Dikit-dikit minta didoain sama orang, dikit-dikit minta didoain sama orang. Sampai-sampai bikin status sedang sakit di FB. Iya, sedang sakit. Kenapa? Ya biar didoain orang. Jangan gitu. Iya. Sebab seperti itu nanti bakalan ada perasaan begini. Kalau saya didoain orang itu kan orang baik, orang soleh. Mudah-mudahan doanya dijabah. Saya kan banyak dosa. Saya kalau minta sama Allah takutnya gak dijabah. Tuh kan udah sudon tuh. Ini aja udah sudon tuh. Kalau sudah sampai kepada derajat sudon kepada Allah seperti itu, ini menjadi dilarang dalam syariat Islam, ya akhwat Islam, azakumullah. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an kebanyakan menyuruh kita doa langsung sama Allah kan? Iya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku. Tuh lihat, Allah mengatakan berdoalah langsung kepadaku, niscaya aku ijabah doamu. Yang paling bagus seperti itu, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir, maka itu perkara yang disyariatkan juga. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian tinggalkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa kita tidak diijabah. Ada loh, ya. Perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak sekalian? Yang pertama, minta segera diijabah. Minta segera apa? Diijabah. Kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Seseorang pasti diijabah doanya selama ia tidak tergesa-gesa minta diijabah. Saya dulu Pak, sekitar tahun 2002 lah, 2003. Ada ibu-ibu datang ke rumah saya. Apa ngejilbab? Enggak. Nangis-nangis. Ibu ada apa kok nangis-nangis? Mau curhat Ustadz, silahkan. Ada masalah apa Bu? Begini Ustadz, dulu kehidupan saya alhamdulillah berkecukupan Ustadz. Suami saya gajinya gede. Saya punya rumah, punya mobil. Tapi qadarullah kemudian suami saya dipecat dari kerjaannya. Akhirnya lama-kelamaan
habislah uang kami. Suami saya sudah berusaha cari kerja, coba nggak dapat. Udah gitu dia coba bisnis, ketipu. Akhirnya kami harus menjual mobil, kami harus menjual rumah. Terus saya minta terus sama Allah, udah setahun nih Ustadz, nggak dijabah-ijabah sama Allah. Sekitar 5 hari yang lalu saya memberikan ultimatum kepada Allah. Hah? Kata saya gitu, Bu, ultimatum apa Bu? Ya Allah, kalau engkau tidak ijabah doa saya dalam 3 hari ini, aku nggak mau sholat ya Allah. Terus sekarang ibu gimana? Sekarang saya sudah tidak mau sholat. Semenjak 2 hari lalu saya nggak sholat. Idih, kata saya, ibu ini nggak tahu malu, kata saya. Emang yang kenapa Ustaz? Lah ibu datang ke sini aja nggak pakai jilbab. Saya mau tanya sama ibu. Dulu waktu ibu kaya raya, sholat nggak? Enggak. Lah. Dulu waktu ibu kaya raya tutup aurat enggak? Enggak. Malu dong Bu. Dulu itu Allah sudah kasih nikmat dan nikmat tapi ibu kufur terhadap nikmat Allah. Akibat perbuatan ibu Allah cabut nikmat tersebut Bu. Seharusnya ibu malu sama Allah. Kita itu maunya dikasih terus tapi untuk melaksanakan perintahnya enggak mau. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, kemudian setelah itu si ibu itu sudah mulai berjilbab, mulai sholat. Dan sedikit demi sedikit keadaannya sudah berubah lagi. Ya, Alhamdulillah. Terkadang kita begitu Pak, segala ngancam Allah. Iya. Itu akibat daripada apa? Tergesa-gesa minta dijabah itu. Iya. Yang kedua, yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah apa Pak? Hati kita lalai ketika berdoa. Wa innallaha la yaqbalu min du'aan min qalbin lahin ghafil, kata Rasulullah. Allah tidak akan menerima doa orang yang ketika berdoa hatinya lalai. Ya Allah, pikirannya entah kemana. Ya Allah, pikirannya entah kemana. Gimana diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak pikiran, ya. Tidak akan dijabah doa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Makanya hati-hati antum kalau lagi umroh tuh, ya. Pas lagi umroh, lagi berdoa, lewat perempuan cantik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pengalaman soalnya dulu, waktu kuliah, aduh, ya, lagi doa, yang Ka'bah, tahu-tahu ada cewek Pakistan, senyum lagi, aduh, ya Allah, udah nggak tahu doa apa kali. Allah musta'an. Ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ini kalau hatinya lalai nggak bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang menyebabkan doa kita tidak dijabah, apa itu? Makanan yang haram. Makanan yang haram itu menyebabkan doa kita nggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila as-sama'i, ya Rabb, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu lah, kata Rasulullah. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanannya panjang safar, rambutnya kusut berdebu. Dia menengadahkan 2 tangannya ke langit selain berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi yang dari yang haram. Bagaimana akan diijabah doanya, kata Rasulullah SAW. Yang seperti ini nggak diijabah, Pak, nggak diijabah. Ya. Yang keempat, apa yang membuat doa kita tidak diijabah? Hati kita sudah tidak mengingkari yang mungkar lagi. Kata Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an ya'ummakum bil adab. Tsumma tad'un fala yustajabu lakum. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar atau Allah ratakan adab kepada kalian semuanya.
lalu kemudian kalian berdoa kepada Allah, Allah tak lagi mendengar doa kalian. Makanya akhi, ya, orang yang hatinya tidak mau mengingkari kemungkaran, walaupun dengan hatinya, ini hati-hati gitu loh. Setidaknya hati kita mengingkarilah. Ya, kalau kita melihat kemungkaran, setidaknya hati kita mengingkari. Tapi terkadang Pak, maaf aja, kalau udah terbiasa dengan kemungkaran sih biasanya sih bukan mengingkari Pak, menikmati. Ya enggak? Iya. Iya. Nah itu yang bahaya tentunya ya akhul Islam. Azakumullah wa iyyakum. Nah, kemudian ada sesuatu yang paling penting dan ini sebagai penutup insya Allah pada malam hari ini. Jangan sampai kita melakukan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Nuh. Tidak pula seperti kaum musyrikin Quraisy. Tahu nggak? Kaumnya Nabi Nuh tuh mereka mempunyai 5 patung berhala. Pertemuan kemarin sudah kita bahas. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini nama orang soleh. Semuanya nama orang soleh. Orang-orang Quraisy menyembah apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini pun orang soleh. Lata itu dari kata Lata yalutu sawiqan. Dahulu dia waktu hidup, dia itu amalan solehnya Masya Allah. Dia membuatkan makanan dan minuman buat orang-orang yang haji. Ketika meninggal dunia dibikin monumen atau patung di atas kuburannya. Dinamainya Lata. Nah orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25 apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Bukan Lata, bukan. Bukan Uzza, bukan. Bukan Hubal, bukan. Tapi kenapa kalian menyembah mereka? Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina yad'una min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menyeru tandingan-tandingan selain Allah tersebut, walladzina takhadu min duni awliya. Mereka berkata apa? Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi rupanya Pak, orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, tapi mereka ingin supaya Lata dan Uzza mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka berharap syafaat orang-orang soleh di sisi Allah. Tapi Allah menganggap mereka sudah mengambil tandingan selain Allah. Jangan sampai seperti itu Bapak sekalian. Iya. Orang-orang soleh yang telah meninggal dunia sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat lagi. Jangan sampai kita melakukan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Nuh. Tidak pula kaumnya orang-orang musyrikin Quraisy. Sebab itu tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah. Semoga jalur khusus ini bermanfaat Pak. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berdoa kepada iya, tak putus asa dan terus mengeyel minta kepada Allah dan terus meminta dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita dan sampai kita meninggal dunia. Karena selama seorang hamba itu berdoa kepada Allah, selama itu pula Allah pasti mengampuni dosanya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih dan Tirmidzi, dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Tirmidzi, Allah Taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali." Hai anak Adam, selama engkau berharap kepadaku dan berdoa kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Aku tak peduli dengan banyaknya dosamu. Masya Allah. Wabillahi taufik, ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada yang mau nanya, tafadhal. Ya, barakallahu fiik Ustaz, terima kasih. Mumtaz penjelasannya, Masya Allah. Kita buka sesi tanya jawab, silakan dari brothers dulu. Lalu nanti kita lanjutkan ke sister side insya Allah ta'ala.
Yang di belakang, yang pakai peci hitam silakan berdiri. Setelah ini insya Allah ada bagiannya Sister Side. Bersiap-siap, silakan sebutkan namanya. Dan diharapkan pertanyaannya sesuai dengan materi malam ini. Sudah ada yang mau bertanya Mas nanti dulu. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama. Rama, Oke Mas Rama. Ya. Masya Allah. Pertanyaan saya tadi mengenai yang doa tidak dijabah jika makanan yang haram. Betul. Saya nih mewakili teman-teman yang bekerja di perusahaan yang riba, yang masih bercampur riba. Contohnya kerja di lembaga keuangan, bank dan sebagainya. Nah, apakah dengan itu doa saya tidak akan dijabah? Yang kedua, saya pernah berdoa tapi kok dijabah kalau misalnya tadi. Jadi agak kontradiktif pernyataannya. Bagus nih. Oke. Gitu, Ustaz. Boleh nambah lagi nggak pertanyaan Ustaz? Sementara cukup, mungkin kita kasih waktu ke teman-teman yang lain. Terima kasih Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan yang bagus sekali. Ustadz, tadi dibilang di antara penghalang doa adalah makanan yang haram. Saya kerja di tempat yang di situ ada ribanya. Terus kok doa saya diijabah? Jangan-jangan penghasilan saya halal. Disitulah musibahnya, Pak. Ketika Allah mengijabah doa, sementara ia terus berbuat dosa, apa namanya itu? Dikhawatirkannya itu bukan karena Allah sayang kepada dia. Ya. Yang kita khawatirkan itu kalau Allah memberikan nikmat kepada kita gara-gara maksiat kita. Ini yang kita takutkan, Mbak. Iya. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Segera istighfar kepada Allah. Kalau ternyata Allah mengijabah doa kita hanya karena kita berbuat maksiat kepada Allah. Jangan tertipu. Jangan sampai Allah memberikan nikmat kepada kita gara-gara dosa kita, ya akhi. Jangan tertipu. Segera istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Rasulullah sabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, fa innamahu istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia minta dalam dari kehidupan dunia ini, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu hakikatnya istidraj, diulur oleh Allah. Waduh, Mas, jangan nangis ya Mas ya. Saya ingin memberikan motivasi sama antum. Pertama, yakinlah bahwa selama kita hidup, rezeki kita tidak akan pernah habis. Saya banyak punya teman-teman yang memberanikan diri keluar daripada bank-bank yang konvensional dan ribawi. Fatwa para ulama dari MUI dan yang lainnya pun sudah jelas. Keluar. Memang di awal-awal berat. Karena selama ini setiap bulannya dia punya gaji enak, fasilitas enak, ketika keluar, waduh, tidak mendapatkan yang banyak yang diharapkan. Tapi orang ini Masya Allah tidak berputus asa, Pak. Tidak berputus asa. Dia berusaha dan berusaha dan berusaha, dan alhamdulillah dia punya istri yang mendukung. Istrinya berkata kepada suaminya, "Mas, gak apa-apa deh per bulan 1 juta, asal halal. Daripada 50 juta gak halal." Ini teman saya ini sudah GM di bank tersebut. General Manager. Tahu sendiri di bank kalau GM bagaimana besarnya dan bagaimana fasilitasnya. Dia keluar tanpa pesangon lagi. Keluar aja. Ajib. Saya bilang ke dia, "Bapak lebih baik dari saya. Wallahi Bapak lebih baik dari saya. Bapak sangat berani dan tawakal Bapak kuat kepada Allah." Dia katakan, "Ustadz, di awal-awal berat sekali Ustadz. Karena saya tiap bulan biasa
dengan kemewahan, dengan uang serba ada dan yang lainnya. Akhirnya saya coba berusaha cari. Alhamdulillah sampai hari ini ternyata usahanya tambah meningkat, tambah baik, tambah bagus. Nggak apa-apalah sedikit asal halal kata dia. Sekitar tahun yang lalu ada seorang ibu menelepon ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh saya cerita? Silakan Bu. Ustaz, saya ini tadinya kerja di sebuah bank di Belanda. 10 tahun saya kerja di Belanda Ustaz. Lalu saya diminta untuk dipindahkan ke Indonesia. Saya pun dipindahkan dan saya diberikan jabatan paling tinggi di Indonesia untuk bank tersebut. Suatu ketika saya duduk di majlis taklim dan mendengar kajian tentang riba. Tadinya saya sih nggak peduli aja. Tapi kemudian ketika dia membawakan firman Allah, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak lakukan itu maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Hati saya langsung luluh Ustaz. Saya mau perang sama Allah dan Rasulnya nggak kuat saya. Akhirnya besoknya saya langsung berhenti. Padahal Ustaz, gaji saya itu luar biasa, besar sekali. Apa yang terjadi Ustaz? Suami saya marah-marah, menceraikan saya. Anak-anak saya pun meninggalkan saya. Saya sekarang seorang diri Ustaz. Iya. Terus gimana Ibu? Penghasilan Ibu? Ya Alhamdulillah kebetulan saya punya teman-teman di New York sana, di Belanda dan di Inggris. Saya hubungi mereka. Barangkali mereka bisa memberikan pekerjaan kepada saya. Selama ini saya cuma bisa jual beli lewat internet saja. Karena tubuh saya sebelah lumpuh. Masya Allah. Tapi tawakalnya kepada Allah ini yang Masya Allah loh. Saya bilang ibu lebih baik dari saya. Luar biasa. Jempol 4 ibu kata saya. Masya Allah. Mereka ternyata sudah pada posisi yang tinggi Pak. Di dalam jabatan gitu. Tapi karena takutnya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah, ini yang tidak kita miliki, yang saya pun tidak mungkin. Ya saya berkata kepada dia, mungkin kalau saya seperti kamu, saya nggak mungkin bisa seperti kamu. Tapi apakah rezeki mereka habis? Hah? Enggak. Apakah mereka kemudian tidak diberikan oleh Allah rezeki? Tidak, masih diberikan rezeki sampai detik ini, alhamdulillah. Cuma masalahnya kita perlu untuk memperbesar ketakwaan kita kepada Allah dan menambah keyakinan kita tentang firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kita butuh kepada keyakinan terhadap ayat ini, Pak. Kalau kita betul yakin 100% dengan ayat ini, insyaallah. Iya, insyaallah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Insyaallah. Allahu a'lam. Saya cuma pintar ngomong aja Pak. Saya ini cuma pintar ngomong. Masya Allah. Mungkin Bapak yang lebih bisa mengaplikasikannya dari saya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Mas Rama, semoga ini bisa memotivasi kita semua. Insya Allah Ta'ala. Kita buka pertanyaan dari Sister Said, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Kiki dari Cibubur. Oke, Pertanyaan silakan saya Kiki. berhubungan dengan minggu lalu. Pak Ustadz mengatakan bahwa sedekah itu, kalau kita sedekah tidak boleh mengharapkan hal-hal duniawi. Bagaimana dengan, saya pernah mendengar hadis, Sedekah apa? Nggak boleh? jika sedekah tidak boleh mengharapkan balasan
Mengharapkan duniawi. balasan, Yang ya. duniawi seperti itu. Kayak Pak Ustadz contohin minggu lalu itu bersedekah dengan timornya dijual untuk sedekah, mengharapkan mercy seperti itu, tidak boleh. Nah, bagaimana dengan hadis yang pernah saya dengar itu kalau obatilah sakitmu dengan bersedekah. Jadi Iya. bersedekah itu untuk mengobati penyakit seperti itu. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, apakah benar kalau kita mendengarkan musik itu bisa mengeraskan hati? Lalu bagaimana dengan ya, Oh ya. mendengarkan musik bisa mengeraskan hati? Bagaimana dengan musik atau lagu-lagu yang di dalamnya ada pujian-pujian terhadap Allah seperti nasyid seperti itu? Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Mungkin banyak 2 lama. saja. Oh, baik kayak gitu. Diborong. Ya, terima kasih. Dan ini pertanyaan Assalamualaikum. sangat-sangat bagus sekali, Masya Allah. Terima kasih Kiki. Silakan Ustaz. Iya. Pertama Bu, hadis yang ibu sebutkan tadi terjadi perselisihan para ulama, apakah itu sahih atau dhaif? Syekh Albani menghasankannya, sementara banyak ulama mendhaifkannya. Iya, di antaranya Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya. Saya lebih condong kepada pendhaifan hadis tersebut karena alasan yang mendhaifkan sangat kuat sekali. Semua jalan-jalannya tidak lepas dari kelemahan yang sangat, ya. Untuk dikatakan sampai kepada derajat hasan rasanya sulit. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Lalu aku berkata kepada kaumku, hai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Allah akan berikan kepada kalian anak dan harta yang melimpah ruah. Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Nabi Nuh di sini berkata istighfar kalian, minta ampun kalian supaya kalian begini dan begitu. Apakah itu tidak menyediakan dengan ayat dalam surat Hud, siapa yang mengharapkan dunia dari amalannya, maka kami akan berikan dari apa yang dia inginkan tanpa dikurangi. Mereka tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Saya sudah sebutkan tidak bertabrakan. Karena itu janji. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa orang yang bersedekah hartanya diberkahi? Bukankah orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya? Janji. Janji dari siapa? Dari Allah. Baik, saya mau tanya. Kalau kita bersedekah karena Allah, dan tidak mengharapkan dunia sekecil apapun, kira-kira dikasih nggak dunia, Pak? Hah? Ya sudah. Kalau begitu nggak perlu diniatkan kan? Sudah otomatis. Iya. Kalau kita istighfar mengharapkan ya Allah aku ampuni dosaku, tidak mengharapkan dunia sekecil apapun. Kira-kira Allah berikan rezeki tidak? Iya, karena sudah janji Allah. Itu sudah janji Pak. Sesuatu yang Allah sudah janji nggak perlu kita niatin pun juga. Seakan-akan kita ini begini, kalau kita nggak niatin itu nanti nggak dikasih sama Allah. Oh ini suudzon namanya. Janji Allah pasti tidak pernah sekalipun Allah tidak menepati janjinya, Pak. Tetaplah berharap hanya kepada Allah saja. Ketika kita bersedekah, berharaplah hanya apa yang ada di sisi Allah, kan itu yang lebih baik. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa jangan mengharapkan amalan soleh kita kehidupan dunia. Saya kan sudah menjelaskan. Dunia di mata Allah hina tidak Pak? Hina? Sehina apa sih dunia di mata Allah? Lebih hina daripada bangkai kambing. Taib. Amalan soleh di mata Allah mulia tidak Pak? Sangat mulia. Bagaimana kita hendak mengamalkan sesuatu yang mulia, mengharapkan sesuatu yang hina? Gak pantas Pak. Bagaimana kalau Bapak mau menukar emas 1 kilo dengan tinja? Mau?
Nggak mau? Berarti Bapak memang bisa menilai mana yang berharga, mana yang tidak berharga. Rasulullah pun memisalkan dunia seperti tinja. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar yang sedang makan. Ada apa kata Rasulullah? Akalta ya Abu Dzar, kamu sudah makan? Sudah ya Rasulullah. Setelah kamu makan tuh jadi apa? Kata Abu Dzar, ya jadi yang engkau tahu ya Rasulullah. Ya. Demikianlah yang keluar dari perutmu itu memberikan contoh tentang dunia, perumpamaan tentang dunia. Itulah Rasulullah memberikan perumpamaan dunia itu kayak tinja kita, Pak. Kita aja nggak mau menukar emas yang sangat Masya Allah dengan tinja. Amalan sholat itu bagaikan emas, Pak. Sangat mulia, berharga di mata Allah. Sementara dunia bagaikan tinja di mata Allah. Bagaimana kita beramal saleh mengharapkan sesuatu yang sangat hina di mata Allah? Allah tidak ridho. Amalan soleh itu cocoknya surga, Pak. Iya. Maka dari itulah tetaplah minta hanya kepada Allah. Berinfaklah hanya karena Allah. Allah pasti tetap memberikan janjinya. Karena orang yang berinfak pasti diberkahi hartanya. Insya Allah. Ya. Nah, paham, Mbak? Yang di Cibubur, Cibuburnya di mana? Deketan Ustaz. Soalnya dekat Mas Fani. Oh iya. Yang pertanyaan kedua Ustaz, benarkah musik bisa membuat hati keras Ustaz? Udah tahu nggak hukum musik? Musik hukumnya apa? Hah? Kalau udah tahu hukum musik, sekarang bagaimana kalau musik itu disertai dengan pujian-pujian kepada Allah? Gimana tuh Ustaz? Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara yang hak dan yang batil. Fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Niscaya kamu akan menyembunyikan al-haq dalam keadaan kamu tahu. Jangan campurkan musik yang tidak Allah ridhoi dengan pujian-pujian kepada Allah yang Allah cintai. Bagaimana hendak mencampurkan antara maksiat dan taat? Jangan. Ustadz, tapi Ustadz, saya kalau mendengar itu nangis Ustadz. Oh ya? Menangis? Betulkah? Terus pas dengar Al-Quran nangis nggak? Enggak. Ya, musibah. Mendengarkan Al-Quran nggak nangis, mendengar itu nangis, kan aneh. Seharusnya yang lebih layak kita mendengarkan Al-Quran nangis, Pak. Bukankah Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebutkan namanya hatinya menjadi takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan dia. Ya. Maka coba tanya, sudahkah kita lebih merasa nikmat ketika mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan nyanyian dan musik? Sudahkah kita lebih merasa nikmat dengan mentadaburi Al-Quran daripada menikmati musik dan nyanyian? Kalau ternyata musik dan nyanyian lebih manis di hati kita, maka ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena itu hakikatnya musibah yang menimpa diri kita. Tidak ada yang lebih indah dari firman-firman Allah di dunia ini, Pak. Tidak ada yang lebih memberikan bimbingan dalam hati kita dan kehidupan hati kita kecuali firman-firman Allah. Maka kalau ternyata ucapan manusia lebih berkesan di hati kita daripada firman Allah, fala ilaha illallah. Di manakah kita sebagai seorang hambanya? Allahu a'lam. Ya syukran Ustaz. Ada yang bertanya Ustaz, dan ini pertanyaan menarik.
menyambung tadi tentang doa tidak diterima jika makanan yang dikonsumsi haram. Bagaimana dengan yang merokok, Ustadz? Apakah orang merokok doanya juga bisa tidak diijabah, Ustadz? Syukron. Mungkin kalau saya bahas hukum rokok bakalan yang banyak yang cemberut ini. Rokok, Pak. Sepakat seluruh dokter hukumnya bahaya. Tidak ada satupun dokter yang mengatakan rokok itu bermanfaat. Ya enggak? Saya ingat syair yang cukup telak tapi lucu. Syair itu digubah oleh Taufik Ismail. Taufik Ismail berkata begini. Babi mempunyai 30 lebih mudarat sama dengan haram. Arak mempunyai 40 lebih mudarat sama dengan haram. Riba mempunyai lebih dari 50 mudarat sama dengan haram. Rokok mempunyai lebih dari 4.000 mudarat. Mau diapain? Masa cuma makruh? Kan aneh. Ya kan? Kan kiai mengatakan makruh. Ya kiainya juga ngudut, Pak. Gimana ya? Susah. Gimana coba? Mengeluarkan fatwanya sambil begini. Innalhamdulillah. Gak mungkin haram, Pak. Gak mungkin. Tanya ke dokter seluruh dunia, apakah yang namanya rokok itu bermanfaat? Berapa persen manfaat rokok? Tidak ada. Saya tanya, arak ada manfaatnya? Allah yang mengatakan ada manfaatnya. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan padanya ada dosa dan manfaat-manfaat. Di sini Allah menyebutkan dengan sigatun muntahal jumu manafi' yang menunjukkan manfaat arak tidak sedikit. Lalu Allah mengatakan tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sama dengan apa? Haram. Sekarang rokok apa manfaatnya? Sedikit pun tidak ada manfaatnya. Masa cuma makruh? Ustadz, ada tukang ojek berdiri. Ustadz, saya kalau ngojek perlu rokok Ustadz. Kenapa Pak? Soalnya dingin buat menghangatkan. Kan manfaat. Gampang Pak, ganti sama jahe, anget kata saya. Ya, iya. Emang terkadang ya begitulah Pak. Loh, kopi juga kan punya ada racunnya, beda. Kalau kopi manfaatnya jauh lebih banyak daripada racun yang ada pada roti. Roti lagi, kopi. Karena kopi itu banyak ternyata secara ya kedokteran maupun herbal banyak manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dari kopi, di antaranya untuk menguatkan jantung. Asal tentunya segala sesuatu harus ada takarannya. Semua obat pun kalau dosisnya kelebihan pasti apa? Bahaya. Minum nafasin 5. Dah. Iya, obat, betul. Tapi kalau takarannya berlebih, jangan. Bahaya, jadi racun. Iya. Itu demikian pula kopi. Sama. Maka ini beda antara dan itu mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Nah inilah Pak jawaban saya. Baji rokok itu haram. Rokok itu tidak boleh. Nah sekarang menjawab pertanyaan beliau. Terus gimana dong Ustadz? Efeknya dengan doa. Ya kan sudah sebutin tadi.
bahwa sesuatu yang haram itu bisa menyebabkan doa kita apa? Tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok Ustadz, saya ngerokok terus, doa saya diijabah terus kok? Kembali kepada jawaban yang pertama tadi bertanya. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fik. Kita coba dulu ada yang bertanya, seorang brothers ini Ustaz. Ini pertanyaan bagus sekali. Ustaz tadi Ustaz menyebutkan tentang tawasul. Kita diperbolehkan bertawasul. Lalu jika kita bertawasul dengan amal ibadah kita, apakah pahala amal ibadah kita itu hilang atau bagaimana Ustaz? Bagaimana akan hilang? Toh Rasulullah yang mengizinkan. Rasulullah mengizinkan atas dasar izin siapa? Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena Allah yang mengizinkan, mau gimana mau dihilangin? Iya, sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu nggak mungkin, Pak. Itu membuat hilang pahala kita. Sama sekali enggak. Justru malah bertambah pahala kita dengan berdoa melalui amalan soleh. Allahu a'lam. Ya barakallahu fik. Silakan dari brothers. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti Ustaz memberikan kesimpulannya. Sebelah sana. Silakan. Silakan. Ya berdiri. Sebentar nanti dikasih mic dulu. Kita himbau kepada sisters untuk bisa segera pulang mungkin setelah kajian ini selesai agar bisa sampai cepat di rumah dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Silakan yang bertanya. Itu artinya apa, Mas? What is life without apa? Oh, apakah hidup tanpa tujuan ya? Betul. Betul. Iya. Silakan. Namanya? Nama saya Arvin. Oke Mas Ar, Saya silakan. mau nanya tadi Ustadz bilang nih kalau misalnya salah satu cara doa diijabah adalah melalui doa orang soleh, Ustadz. Iya. Nah, tapi abis itu Ustadz juga bilang pokoknya jangan ada cara-caranya yang jangan kayak gini, tapi jangan kayak gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kapan dong sebenarnya minta doa ke orang soleh itu, Pak Ustadz? Iya. Gitu kan tadi si Umar sekali doang, terus si teman Ustadz sekali doang, si Pak Soleh itu. Iya. Nah, terus kalau kita 2 kali gimana dong gitu? Itu loh, makasih. Iya. Oke Arvin, terima kasih Arvin. Barakallahu fik. Silakan Ustaz. Pertama, kalau kita lihat Pak ya, hadis-hadis tentang Rasulullah di zaman Rasulullah yang minta itu dalam keadaan memang kita butuh sekali. Ada orang buta datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah supaya mata saya bisa lihat lagi. Kata Rasulullah, kalau kamu mau sabar, buat kamu surga. Tapi kalau kamu mau saya doakan, ya saya akan doakan. Doakan saja ya Rasulullah. Ya udah, kamu pergi saya berwudu. Salat 2 rakaat, kemudian baca doa ini. Iya. Di antaranya doa. Kalau memang kita memerlukan sekali, lakukanlah. Tapi jangan jadikan sebuah kebiasaan. Karena itu bukan kebiasaan Rasul, bukan juga para sahabat membiasakan seperti itu. Sekali-kali aja Pak, yang sifatnya sangat urgen. Kalau bisa begitu. Untuk lebih menguatkan lagi doa kita. Adapun kita sedikit-dikit minta doa sama orang, dikit-dikit minta doa sama orang, khawatirnya malah menyebabkan kita nggak pede kalau doa langsung sama Allah. Akhirnya apa? Kita jadi suudzon sama Allah. Kalau saya doa langsung kayaknya Allah nggak dengar, loh kan? Ini perasaan yang nggak benar seperti ini. Kalau memang ya kita selamat dari perasaan-perasaan seperti itu, silakan. Yang bahaya itu kalau ada perasaan-perasaan tadi, Pak. Jadinya kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, anak kepo sekali nih, ada pertanyaan yang tadi menggelitik. Iya. Kalau biasanya kita ada teman, ada orang tua yang berhajat dan berumroh, nitip doa. Nitip doa dong, itu gimana Ustaz dalam Islam? Boleh. Boleh. Iya. Kamu haji ya? Nitip doa dong. Iya. Tapi kata Syekh Utsaimin, boleh, tapi itu bukan kebiasaan para sahabat. Kita tidak pernah mendengar para sahabat ngomong kepada sahabat yang mau umroh, nitip doa dong. Ada hadis memang Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang pergi umroh haji dan umroh, la tansana ya ukhay, ya bidakwatika, wahai saudaraku, jangan lupa untuk mendoakan kami di sini. Tapi ternyata sanadnya lemah, tidak sahih.
ditakdirkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam saatnya ada perawi yang lemah, sehingga kata para ulama tidak bisa dijadikan hujah. Tapi itu boleh saja kita meminta doa, karena kan di sana tempat yang diijabah. Mudah-mudahan ya doa kita didengar, doa dia didengar untuk kita. Nggak apa-apa, silahkan. Deponya udah. Sudah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan untuk kajian kita malam ini. Kesimpulannya ya akhi, Silakan. yang pertama jangan putus asa dia berdoa. Jadilah hamba yang kuat dalam berdoa. Karena seorang hamba semakin banyak berdoa, semakin Allah cinta kepada dia. Yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin berbagai macam cara untuk kita menggunakan jalur khusus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diperintahkan tadi sudah kita jelaskan. Yang ketiga, jauhi hal-hal yang tidak diperkenankan dalam syariat ketika kita berdoa. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf bahwa yang saya jawab dari jawaban-jawaban tersebut sesuai dengan keterbatasan ilmu saya. Kalau tidak puas, bisa tanyakan kepada yang lebih alim dari saya. Dan mohon maaf juga bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.